Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di videoku kali ini yaitu masih pembahasan tentang ilmu tajwid atau bab tajwid. Di sini saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kali ini saya akan membahas tentang pelajaran yaitu bacaan idgham mutamasilain. Di sini saya akan membahas bacaan idgham mutamasilain. Saya akan ke pertanyaan dulu. Apa yang dinamakan bacaan idgham mutamasilain? Yang dinamakan bacaan idgham mutamasilain ialah apabila ada huruf yang sama. Ini ada huruf yang sama, tetapi yang pertama itu sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilain. Saya ulangi, yang dinamakan idgham mutamasilain ialah apabila ada huruf yang sama. Ini huruf yang sama ini, tetapi yang pertama itu hurufnya sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilain. Nah, saya akan kasih contohnya. Di sini ada contohnya. Saya akan bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusrif fil qadzli Rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu idrib bi'asaka. Saya ulangi dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yusrif fil qadzli Rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu idrib bi'asaka. Saya akan coba terangkan ya, sedikit kasih keterangan, sedikit berbagi keterangan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya pelajari. Di sini ada huruf yang sama. Ini huruf yang sama antara fa dan fa, akan tetapi yang pertama itu sukun atau mati, dan yang kedua ini fa juga, akan tetapi yang pertama itu sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilain. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilain. Bacanya harus gimana? Bacanya fa yang pertama ini yang sukun itu dihilangkan. Seperti yusrif fil qadzli. Dan yang kedua yaitu di sini ada huruf yang sama yaitu ta sama ta, akan tetapi yang pertama itu sukun. Ini hurufnya sama, ta dan ta, akan tetapi yang pertama itu sukun. Ini ta, ta, hurufnya sama tapi yang pertama itu sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilain. Bacanya harus gimana? Yang pertama itu dihilangkan, seperti Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada dal.
Ini huruf sama, ini dal dan ini juga dal, hurufnya sama, akan tetapi yang pertama itu sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mislain. Bacanya yang pertama itu dihilangkan, huruf dal yang sukun ini dihilangkan, jadi bacanya yang di depannya waqad dakhalu. Jadi tidak boleh dibaca waqad dakhalu, itu tidak boleh, bacanya harus waqad dakhalu. Yang selanjutnya yaitu di sini ada huruf yang sama yaitu ba. Ini ba, akan tetapi ba ini sukun. Ini ba juga ada huruf yang sama, akan tetapi yang pertama ini, yang ba yang ini sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mislain. Bacanya itu yang ba yang pertama itu hilang, seperti idrib bi'asaka. Jadi tidak boleh dibaca idrib bi'asaka, itu tidak boleh, harus dibaca idrib bi'asaka. Ini ba yang pertama ini hilang, seolah-olah kita membaca tasjid. Dan contoh yang selanjutnya yaitu di sini ada ba, karena ba dan dal itu mengandung sifat qalqalah. Apabila huruf yang disukun itu memiliki sifat qalqalah, huruf yang disukun memiliki sifat qalqalah. Ini sifat qalqalah, ba mempunyai sifat qalqalah. Kita hilangkan suara qalqalahnya. Ini tulisannya idrib bi. Ini tulisannya idrib bi, akan tapi tidak boleh dibaca begitu. Kita bacanya harus idrib bi, seolah-olah kita membaca ada tasjid. Ba yang pertama ini dihilangkan, seolah-olah kita membaca tasjid. Tulisannya adalah idrib bi, akan tapi bacanya idrib bi. Seperti satu lagi di sini ada dal. Ini dal ini mengandung sifat qalqalah. Dal ini mengandung sifat qalqalah. Apabila huruf yang disukun, ini huruf yang disukun ini mengandung sifat qalqalah, kita hilangkan sifat qalqalahnya dan kita hilangkan suara qalqalahnya, seolah-olah kita membaca tasjid. Di sini seolah-olah ada tasjidnya, qad. Ini tulisannya qad, dibaca qad. Dan yang selanjutnya di sini ada huruf ta. Nah, huruf ta ini mengandung sifat hamas. Apabila huruf yang disukun itu memiliki sifat hamas, maka kita hilangkan suara hamasnya, seakan-akan membaca huruf yang ditasjid. Ini tulisannya, kalau lihat tulisannya adalah hati, tapi kita bacanya harus hati, seperti robihat tijaratihim. Hati, dibacanya hati, tidak boleh hati, tidak boleh. Ini karena mengandung sifat hamas, kita hilangkan sifat hamasnya.
tulisannya hati tapi dibaca hati. Seperti ini ada contohnya di sini nih. Robihat tijaratuhum. Robihat tijaratuhum, kita membacanya hamasnya itu hilang. Nah, saya ulangi, di sini saya membahas tentang pelajaran idgham mislain. Pertanyaannya adalah apa yang dinamakan bacaan idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen. Yang dinamakan idgham mutamasilen ialah apabila ada huruf yang sama akan tetapi yang pertama itu sukun. Ada huruf yang sama akan tetapi yang pertama itu sukun. Dalam ilmu tajwid itu namanya idgham mutamasilen. Contohnya seperti ini, yusrif fil qatli rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu idrib bi'asaka. Nah, apabila huruf yang disukun itu mengandung sifat qalqalah, itu sifat qalqalahnya kita hilangkan. Seperti idrib bi, ini tulisannya idrib bi tapi tidak boleh dibaca begitu, kita bacanya harus idrib bi, idrib bi. Sama dengan ini dal ini mengandung sifat qalqalah, akan tetapi sifat qalqalahnya dihilangkan, bacanya harus qadda. Ini lagi ada ada huruf yang mengandung sifat hamas yaitu ta. Apabila ada huruf yang disukun itu mengandung sifat hamas, maka kita hilangkan sifat hamasnya. Hati dibaca hati. Hati, kita hilangkan sifat hamasnya. Menurut bahasa bacaan idgham mutamasilen ialah apabila ada huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya, sama makhrajnya dan sama sifatnya. Huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Seperti ini, fa ketemu fa, terus ta sukun bertemu ta, dal sukun bertemu dal, ba sukun bertemu ba. Nah, untuk kali ini itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita masing-masing dan untuk keluarga. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.